Baik, kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, semangat pagi. Pagi, 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 Semangat pagi. pagi. Nah, ini karena mungkin pesertanya bukan cuma dari penyuluhan anti korupsi, jadi izinkan saya untuk mengenalkan sapaan semangat pagi. Jadi semangat pagi karena kita meskipun pagi, siang, malam, sore semangatnya harus tetap pagi hari gitu ya. Semangat untuk memberantas korupsi. Nah, pagi hari ini kita akan ngobrol santai saja dipandu oleh Master Bambang Winandar atau kita biasa panggil Master Bams. Halo Master, Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Mas. Salam buat semua Oke, juga. Selamat ya di pagi. pagi, selamat pagi. Kemudian juga ada Master Lisa Nazifah. Selamat Selamat pagi, pagi. pagi, Ya, pagi, pagi. ya, selamat pagi. Kemudian ada Master Maria atau kita biasa akrab panggil Master Emma. Selamat pagi Master Emma. Semangat pagi, pagi, pagi. Pagi, 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 pagi. pagi, pagi. Oke, hari ini kita awali saja. Kita dari eh, Jarum Integritas Jakarta Anti Corruption Forum ingin menyelenggarakan obrolan santai saja yang bisa dinikmati bareng-bareng keluarga di hari Minggu pagi ini tentang integritas di mata perempuan. Bagaimana Indonesia perempuan-perempuan Indonesia memandang integritas itu. Nah, sebelum kita mulai, alangkah lebih baiknya kita awali biar lebih nyaman untuk mengawali ini kita ada sedikit tata tertib dan mungkin safety briefing biar kita sama-sama nyaman mengikuti sesi pada pagi hari ini. Kita akan dipandu oleh seorang moderator, kali ini dipandu oleh Master Bams. Kemudian kita batasi 100 peserta. Bagi yang tidak bisa masuk di Zoom, silakan mengakses live streaming kami di YouTube Jarum Integritas. Kemudian bagi teman-teman yang mengakses di Zoom, silakan menggunakan nama asli. Kemudian nanti ketika sesi berlangsung, silakan mohon untuk mengaktifkan tombol mute-nya terlebih dahulu. Kecuali nanti apabila moderator atau pemandu kita pada hari ini meminta kita untuk mengaktifkan tombol unmute. Kemudian silakan bisa bertanya-tanya atau menanggapi berkomentar melalui fitur live chat di Zoom ini atau live chat di YouTube. Kemudian sebaiknya tidak memotong pembicaraan hingga materi selesai, kemudian tidak menimbulkan kegaduhan, dan dimohon untuk kerjasamanya. Kemudian demi menjaga keamanan dan kenyamanan saat mengikuti kegiatan pada pagi hari ini, silakan menggunakan nama asli, kemudian gunakan juga koneksi internet yang aman. Kalau para master atau Bapak Ibu sekalian yang hadir pada pagi hari ini menggunakan public wifi, public internet, silahkan gunakan keamanan pribadi. Kemudian hindari kerumunan karena kita lagi dalam masa pandemi COVID-19, silahkan untuk tetap mengikuti anjuran pemerintah. Gitu. Kemudian pastikan Anda mengenali tempat Anda mengakses kegiatan ini. Kenali juga jalur evakuasi dan silakan kalau dicek juga listrik, koneksi listrik, handphone dan takutnya ada bermasalah dan mengakibatkan korsleting. Ketika nanti ada hal-hal yang tidak diinginkan, segera akhiri pertemuan pada hari ini, kemudian segera evakuasi diri. Nah, untuk memperlancar pada sesi pada pagi hari ini, kita awali dengan berdoa menurut keyakinan kita masing-masing. Semoga apa yang kita kerjakan pada hari ini membawa berkah dan kebaikan bagi bangsa Indonesia. Berdoa dipersilahkan. Selesai? Baik, saya kalau saya memperkenalkan Master Bam ini malah sebenarnya teman-teman para Bapak Ibu ini sebenarnya sudah banyak sekali yang mengenal beliau. Jadi saya hanya menyebut Master Bam saja, mungkin teman-teman bisa mencari ya. Salah satu pegiat anti korupsi yang concern banget mengembangkan komunitas-komunitas dan menumbuhkan nilai-nilai integritas di masyarakat gitu ya. Nanti mungkin bisa mengikuti Instagramnya Master Bam untuk mengikuti lebih lanjut kegiatan-kegiatannya. Baik, sebelum saya antarkan acara ini
ke Master Bam, saya akan mengawalinya terlebih dahulu dengan video. Silakan. Baik, waktu dan tempat kami persilakan kepada Master Bambang Winandar. Terima kasih Mas Tony. Selamat pagi semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, pagi ini kita ngobrol santai aja, teman-teman. Saya mungkin kalau manggil Master jadi agak canggung ya. Kita sapa dengan sapaan yang santai aja, Mbak atau Mas gitu ya. Kali lebih nyaman mungkin ya. Kita kan ngobrol santai nih ya. Setuju ya? Ya. Hari ini jadi momen yang luar biasa buat Jarum karena satu hal, selamat dulu. Bulannya adalah bulan Hari Anti Korupsi tanggal 9 kemarin. Kemudian juga selamat untuk Jarum sudah resmi berada di sudah resmi di tanggal 9 Desember kemarin juga organisasinya. Jadi ini adalah perdana teman-teman di Jarum melakukan satu kegiatan online. Mudah-mudahan ini akan berlanjut dan akan jadi salah satu acuan atau salah satu bagian dari pendidikan anti korupsi. Mudah-mudahan ya. Baik, nggak lama-lama karena waktu juga kita nggak panjang. Kenapa kita lihat integritas di mata perempuan? Kenapa kita singgung perempuan? Karena bulan ini juga semua orang tahu adalah bulan di mana tanggal 22 Desember itu adalah Hari Ibu. Jadi kami merasa ada hal-hal yang menarik nih yang kita bahas tentang ibu itu seperti apa. Ada satu pertanyaan kalau kita bicara soal perempuan, sebetulnya posisi perempuan itu ada di mana? Kalau kita bicara kesetaraan yang seperti apa? Saya lihat sekarang ini banyak sekali, sudah sangat banyak yang namanya PAK atau penyuluh anti korupsi itu dari kalangan perempuan, dan itu terus terang buat saya itu luar biasa karena tidak mudah. Kita tahu perempuan itu umumnya orang melihat hanya sebagai ibu rumah tangga. Kemudian di level berikutnya ibu rumah tangga yang punya karir juga. Nah, mulai ada tanda kutip seperti bukan benturan, saya nyebutnya ada gesekan-gesekan. Tapi ini yang saya pikir akan jadi satu cerita yang menarik karena kita nanti akan coba ngobrol lebih jauh dengan teman-teman dari PAK. Ada dua ibu-ibu keren, menurut saya kita kemarin sudah ngobrol. Yang satu mewakili ibu-ibu muda, karena anaknya juga baru ya masih balita ya Mbak ya. Iya Bu. Satu lagi yang cukup senior, jadi kita bisa melihat sudut pandang dari dua ibu yang cukup punya rentang perbedaan usia, sekaligus pasti punya perjalanan yang berbeda. Kenapa kita bicara integritas? Karena integritas sebetulnya adalah dasar dari pendidikan anti korupsi. Karena di situ ada nilai-nilai moral tentang baik, jujur, mandiri dan lain-lain ada. Nah, itu yang
tentunya kalau kita bicara moral itu kan tidak semua dalam arti oh ya nanti saya pas jadi penyuluh atau pas saya di perguruan tinggi atau saya pas di sekolah saya belajar itu, karena ternyata rasanya itu harus dimulai dari awal. Saya kebetulan di komunitas, saya juga di lingkungan pendidikan karakter, saya melihat kalau bahasa apa ya, integritas kan sangat formal, tapi kok kita terjemahkan lebih sederhana mungkin akan menjadi pendidikan karakter. Kita tarik hal yang lebih sederhana, sebetulnya itu sebetulnya pendidikan budi pekerti awalnya. Jadi ini adalah satu proses yang seperti kita nanam sebetulnya. Kita nyiapin tanahnya, ada benihnya, kita siangin, kita sampai dia tumbuh jadi baik. Jadi kok kita bicara kok ada koruptor, Bapak ini udah hebat gini kok masih, jangan-jangan perjalanan beliau siapapun itu di awal itu tidak dilengkapi atau tidak cukup kuat pendidikan karakternya budi pekerti. Bisa seperti itu. Tapi kalau kita mau bahas ini panjang. Jadi rasanya hari ini karena topiknya perempuan, kita langsung saja saya undang Mbak, saya manggilnya Mbak aja ya, jangan Master kali, biar santai, Mbak Lisa Nasya. Beliau ini sebentar itu Mbak Lisa itu di ini ya Mbak Lisa. Nanti atau cerita sendiri dari mana ya Mbak Lisa? Mbak, saya nggak apa saya. Mbak Lisa dari mana nih Mbak? Bekerja di mana sekarang? BPSDM Provinsi DKI Jakarta. Ah iya, Provinsi DKI. Sudah berapa lama di sana? Sudah 4 tahun. 4 tahun ya. Ini punya perjalanan yang menarik Mbak ya. Saya undang satu lagi dulu ya dengan Mbak Emma. Ya. Silakan Mbak Emma, perkenalkan diri dari mana Mbak? Saya Widya Iswara dari Balai Besar Pelatihan Kesehatan Jakarta dan sudah mulai bekerja dari sebagai Widya Iswara 2010, jadi tepat 10 tahun ya. Wah, luar biasa ya Mbak ya. Sebetulnya pertanyaan yang mendasar sederhana. Sebagai perempuan dalam konteks sekarang sudah ibu rumah tangga, punya karir, kok masih sempat-sempatnya mau jadi penyuluh anti korupsi? Apa yang melandasi itu semua? Itu kan bisa jadi satu pertanyaan loh. Kan cukup repot, cukup sibuk dan kegiatannya. Karena kan semua orang tahu perempuan itu kan, bahasa saya nggak tahu bahasa Indonesia, tapi multitasking itu apa ya bahasa Indonesianya. Jadi banyak hal yang dia lakukan tapi dalam satu saat yang sama. Ya ada satu pepatah tadi saya pernah sampaikan juga, kalau laki-laki itu sangat fokus tapi jauh lurus. Nah perempuan itu enggak, dia kiri kanannya dia tahu. Dia bisa melakukan itu yang tidak bisa dilakukan oleh laki-laki. Jadi ini kan jadi hal yang luar biasa dan menarik kalau kita pengen tahu nih kenapa sih ibu-ibu ini, mbak-mbak ini yang sudah seperti ini perjalanannya masih mau menyediakan waktu untuk sebagai penyuluh anti korupsi. Tentunya itu kan terkait dengan perjalanan awalnya, saya lihat ya. Jadi mungkin Mbak Lisa, Mbak Emma bisa cerita awalnya dulu apa sih yang mendasari sampai sejauh ini perjalanannya. Pasti ada sesuatu. Mungkin kita mulai dari Mbak Lisa dulu kali ya. Boleh ya Mbak Lisa. Pengalaman waktu kecil gimana sih kok sampai akhirnya besarnya seperti ini? Sekolahnya kayak apa? Keluarganya kayak apa sih? Pendidikan di keluarga maksud saya. Iya. Singkat aja mungkin. Iya. Baik, terima kasih Master, Mas Bams. Saya panggil Mas Bams nih. Ya, nggak apa-apa, santai aja. Saya menyapa Bapak Ibu semua yang ada di sini. Selamat datang, selamat sharing bersama. Kita santai aja, tidak ada paparan, jadi tidak ada tekanan-tekanan ya. Jadi santai aja, saling sharing. Usia saya sekarang 40 tahun, Mas Bams ya. Ya. Jadi saya terlahir di keluarga yang sederhana, 3 orang bersaudara. Jadi ibu saya tuh saat menikah masih bekerja sebagai pegawai bank ya. Tapi begitu mengetahui hamil anak pertama, beliau langsung berhenti. Ya, langsung berhenti dan sejauh ingatan saya dari masa kecil sampai sekarang, mungkin klise semua orang pasti memandang ibu adalah sosok utama, tapi bagi saya ibu adalah sosok integritas yang paling utama dalam kehidupan saya. Karena saat beliau mengetahui hamil, langsung keluar dari pekerjaan yang memang sudah menghidupi dan memang sudah beliau geluti karena suka berhitung. Ibu saya suka berhitung, ya. Tapi kemudian memilih berhenti menjadi ibu rumah tangga sejati yang saya tidak pernah mengingat ada pembantu ya di rumah. Jadi memang semua pekerjaan dilakukan oleh ibu sendiri gitu ya. Semua 9 nilai integritas saya rasa selalu ada dalam diri ibu ya. Dan itu menjadi saya tertrigger ya menginisiasi saya bahwa saya harus
tidak boleh mengecewakan beliau ya. Jadi kalau pada akhirnya kemudian jalan saya tidak menjadi ibu rumah tangga 100% seperti ibu ya. Saya kemudian berprinsip masa-masa saya di luar kantor harus menyebarkan kebaikan. Ya. Karena saat wanita berada di luar rumah itu sebenarnya fitnahnya banyak gitu ya. Tapi saya beruntung suami saya mengizinkan, bukan cuma mengizinkan, beberapa kali saya mengatakan saya mundur saja dari kerja kantor, tapi beliau selalu bilang maju, ada passion kamu di situ, ada semangat kamu di situ. Jadi saat memang saya memilih anti korupsi, mungkin saya sharing mungkin 1 menit aja nih. Saat Widya Suara baru masuk di BPSDM tahun 2016, kita diminta untuk melis mata pelatihan apa yang diminati. Kemudian saya langsung memilih anti korupsi ya. Dan saya lihat peminatan anti korupsi nggak banyak, Master. Tidak banyak yang memilih itu. Ya. Dan 2 Widya Suara senior menghampiri saya saat tahu saya mengambil mata pelatihan tersebut dan mengatakan, kenapa mau ambil anti korupsi? Saya ceritakan bahwa saya insya Allah berniat untuk menyebarkan kebaikan karena anti korupsi di semua agama tidak ada yang menganjurkan, pasti semuanya melarang. Saya menyampaikan alasan saya, kemudian kedua Widya Suara senior itu menyampaikan, bagus, good. Kalau memang itu alasannya harus jadi spiritual accountability, harus jadi tanggung jawab spiritual, bahwa jangan sampai kita mengatakan kebenaran tapi kita tidak melakukan apa yang kita sampaikan. Itu yang saya ingat tausiah ya, saya ingat nasihat dari 2 Widya Suara senior itu, jangan sampai nanti kamu menyampaikan jangan korupsi, jangan curang, jangan bohong, tapi kamu sendiri bohong. Pertahankan itu, setiap orang itu belajar pasti dengan melakukan, jadi pertahankan gitu, jangan pernah goyah. Itu yang saya sampai sekarang masih ingat karena 2 Widya Suara itu sudah pensiun gitu. Mungkin itu, Master. Ya, menarik Mbak Lisa. Jadi kalau tadi Mbak Lisa sempat singgung, kita tarik ke belakang tadi dengan ibu yang berhenti karena hamil, dan Mbak Lisa mengatakan bahwa beliau ternyata sudah punya konsep-konsep 9 nilai. Sebetulnya kira-kira dari mana ibu punya katakanlah pengalaman itu ya, atau konsep-konsep itu ya? Itu kan menarik karena dulu kan belum ada namanya pendidikan anti korupsi, nggak bicara integritas, dari dulu kan belum ada seperti itu di tahun-tahun itu ya. Itu kira-kira dari mana ya? Ada gambaran nggak? Ini mudah-mudahan bukan membuka rahasia keluarga, tapi memang ibunda saya berasal dari keluarga yang broken home ya. Jadi saya melihat beliau sangat berprinsip bahwa anak-anaknya tidak boleh merasakan seperti beliau. Ya, maksudnya merasakan dalam artian tidak memiliki keluarga yang utuh gitu ya. Anak-anaknya harus merasakan kasih sayang yang lengkap dari ayah ibundanya. Dan walaupun beliau tidak memiliki ibu yang cukup mungkin mengajarkan nilai-nilai integritas, tapi saya rasa pendidikan beliau yang cuma sampai SMA lebih kemudian sangat mengantarkan saya memahami arti kehidupan ya. Maksudnya dalam artian saat memang kita sudah memilih peran ini, maka fokus di situ. Nanti ada saatnya mungkin jalan hidup bercabang, kita harus memilih, pilih aja nggak apa-apa. Tapi saat memilih itu tanggung jawab di situ. Gitu. Dan saya rasakan ini di sepanjang perjalanan saya ya, dari mulai awalnya saya bukan PNS jadi dosen gitu kan, kemudian harus memilih apakah melanjutkan sekolah, apakah PNS, akhirnya milih PNS gitu ya, kemudian di PNS sebelumnya di non fungsional, sekarang jadi fungsional Widya Suara, tapi saya selalu berusaha nasihat ibu, tanggung jawab, kalau kamu sudah memilih jalan itu tanggung jawab di situ, karena itu adalah pilihan yang memang sudah dipertimbangkan sebelumnya gitu. Jadi jangan jadi anak yang cengeng lah gitu. Kira-kira seperti itu. Mungkin Mas Bam bisa melihat di CV saya sebenarnya lulusannya sarjana teknik. Ya. Tapi kemudian kenapa kok ngajar anti korupsi, itu banyak sekali peserta yang bertanya seperti itu. Saya bilang karena anti korupsi itu melingkupi semua segi kehidupan. Di aspek kehidupan mana yang Anda tidak melihat ada faktor korupsi di situ, ada faktor kecurangan di situ. Ini sesuatu yang tidak bisa kita pelajari saat ini saja gitu. Harus dipupuk dari sedini mungkin gitu. Mungkin itu Mas Bam. Ya, menarik. Saya kalau coba ambil sedikit catatan di sini, jadi Ibu Mbak Lisa ini mengkaitkan nilai-nilai dengan gaya hidup sehari-hari ya sebetulnya. Dan dengan situasi beliau, saya nggak bilang itu tadi apapun itu yang terjadi, saya selalu melihat hal-hal yang terjadi itu memang harus terjadi, tapi itu satu ujian sebetulnya. Ujian itu yang membuat Ibu punya sikap seperti itu.
Nah, makanya tadi salahnya perjalanan Mbak Lisa sampai ke sini juga pasti ada ujian-ujian yang di proses perjalanan, bahkan di sekolah atau dimanapun, yang membuat Mbak Lisa semakin, terutama sebagai perempuan tuh semakin tegar ya untuk melihat ini, dan saya harus. Karena saya melihat kadang-kadang perempuan itu jauh lebih, kalau sudah ambil satu titik, dia akan sangat fokus di situ. Karena dia yakin. Begitu dia ambil putusan itu. Dan ini jadi hal menarik sebetulnya, saya pernah ngobrol waktu itu juga, jangan-jangan nenek moyang kita tuh sudah bicara integriti atau nilai-nilai dalam konteksnya mereka. Kita bicara budaya. Betul kan? Jadi kalau kita bicara pendidikan karakter tuh di komunitas kami tuh ada 3 pilar di situ, ilmu pengetahuan, kemudian ada pendidikan karakter, dan satu lagi itu budaya. Budaya itu yang sebetulnya, makanya saya tadi tanya, Ibu bukan soal asal dari mana, tapi kita tiap wilayah itu pasti punya kok. Tiap wilayah itu kita dari Sabang sampai Merauke punya yang namanya jujur itu apa, berani itu apa, dengan kapasitas masing-masing. Coba kita tanya sekarang Mbak Emma. Mbak Emma gimana Mbak Emma di keluarga ini? Silakan Mbak Emma. Ya, terima kasih Mas Bram. Luar biasa ya. Saya sama dengan Master Lisa atau Mbak Lisa sebagai widesuara, dan karena itu mengajar dalam bidang anti korupsi itu sudah biasa, karena kami sebagai pengendali pelatihan itu diminta untuk mengajar anti korupsi. Nah, begitu ada kesempatan untuk menjadi penyuluh anti korupsi, maka kami semua mendaftar untuk ikut sebagai part. Di luar itu, saya sendiri tertarik dengan nilai-nilai anti korupsi atau integritas ini. Bagi saya, integritas ini, kalau bila kita komitmen dengan nilai integritas itu, kita sebetulnya komitmen dengan kebahagiaan. Ya, kenapa bisa begitu? Karena setiap nilai dalam integritas ini, apabila kita melakukan, maka kita akan merasakan sesuatu yang bermakna dalam diri kita ya. Jujur, disiplin, tanggung jawab, mandiri, kerja keras, sederhana, peduli, berani, dan adil. Itu nilai-nilai yang bukan kosong ya. Kalau kita melakukan itu, ada suatu perasaan tersendiri dalam diri yang tumbuh ya, dan membuat kita bahagia. Jadi mungkin sama ya dengan hukum Newton 3 ya. Apa yang kita lakukan, aksi sama dengan reaksi. Jadi apa yang kita lakukan, kita juga akan dapat sesuatu. Saya juga dalam mengajar etika publik pada peserta pelatihan laksar, saya selalu mengingatkan mereka seperti itu. Kode etik, kode perilaku seorang ASN itu sekian banyaknya, tetapi jangan sekali-sekali ragu untuk melakukannya, karena kita akan mendapatkan apa itu, walaupun secara tidak langsung dari orang, tetapi dari dalam diri kita sudah merasakan itu ya, membuat kita bahagia dan bisa kita menjalankan pekerjaan dengan lebih baik lagi. Sementara itu saya juga bercermin dari keluarga ya, dari keluarga saya, keluarga besar ya Mas Bam ya. Saya 14 bersaudara. Wow. Ibu saya banyak sekali, mau main voli bisa, mau main satu kesebelasan juga bisa. Dan ibu saya itu putri Klaten, Jawa ya. Sementara ayah saya dari Flores. Jadi ini dua pribadi yang bertolak belakang sebetulnya. Orang Flores itu tegas ya, langsung bicara, to the point gitu. Ntar orang Klaten tuh lembut ya, kalau bicara tidak langsung gitu ya. Muter-muter ya Bu ya. Ya, ini dua karakter ini sangat menarik, dan kami dalam keluarga ini sekarang 14 bersaudara itu kami gabung dalam satu WA group, kami suka ngobrol-ngobrol tentang orang tua kami ya. Banyak nilai-nilai yang kami anut dari mereka itu luar biasa yang membentuk kami sampai dengan sekarang, dan kami juga ingin keluarga kami nanti juga seperti itu ya. Yang saya sangat menarik dari ibu saya itu adalah nilai kepedulian. Itu yang saya juga pegang sampai sekarang. Sampai saya ada di sini, ini juga karena saya memiliki nilai kepedulian yang saya rasa itu saya banyak belajar dari ibu saya. Ibu saya itu
kami tinggal di daerah yang dimana belum terlalu ramai ya, tidak mempunyai warung. Jadi di depan rumah kami tempat berjalan orang dari kampung atas ya, dari gunung ke pasar. Setiap minggu 2 kali hari pasar, Senin dan Kamis. Nah, ibu saya setiap hari Senin pagi atau Kamis pagi itu meminta kami untuk menyediakan di bawah pohon di depan rumah ya, pohon ketapang, itu menyiapkan satu cerek besar berisi air yang sudah direbus ya, dan gelas. Kami tanya, kenapa Ibu? Ini untuk orang yang dari gunung ya, kalau mau ke pasar haus bisa minum di sini gitu. Kami heran, kenapa Ibu melakukan seperti itu? Ibu akhirnya mengatakan bahwa anaknya itu banyak ya, 14. Semuanya merantau ya, kuliah dan sebagainya. Dengan Ibu merasakan bagaimana anaknya kalau juga kesulitan akan ditolong orang, itu juga Ibu ingin menolong orang-orang yang kehausan gitu ya. Itu sungguh sangat menarik bagi saya. Ya, itu Mas Bam. Mas Bam. Ya, menarik ya. Jadi kembali ibu ya yang punya peran bagaimana mendidik anak-anak sampai punya memahami, melakukan tanpa sadar nilai-nilai itu ya, meskipun tidak harus mulai dari mana dulu, harus jujur dulu, harus berani dulu, enggak, tapi itu jadi satu kesatuan dalam proses ya, keseharian begitu ya Mbak Emma ya. Betul nggak sih saya tangkapnya? Dan pengalaman itu yang menjadi satu ikatan pegangan mungkin ya buat anak-anak beliau ini. Pasti tahu harus melangkahnya kemana, lewat mana, kok bicara harus seperti apa, seperti itu kah? Sampai seperti itu enggak Mbak Emma? Kan kita kan sekarang ini saya sering suka nanya, sekarang ini contoh baik ada enggak sih? Bisa ngasih tahu enggak contoh baik saat ini di era sekarang? Saya kembalikan di era zamannya saya dulu, saya bisa punya contoh baik banyak. Tapi sekarang kan rasanya agak terbalik ya. Mbak lihat kan. Jadi beruntung Mbak Emma, Mbak Lisa punya orang tua dan mungkin waktu itu lingkungannya masih cukup mengakomodasi sehingga banyak hal baik yang membuat kita juga tetap ada di situ. Tapi kan sekarang ini godaan banyak banget ya. Nah, jadi buat saya itu jadi menarik sekali. Nah, mungkin hal keseharian ini yang jadi menarik buat kita bahas, terutama dari sudut pandang perempuan. Karena tadi Mbak Lisa, Mbak Emma bicara ibu saya. Nah, peranan Bapak di mana nih? Mungkin kalau saya ingin tahu aja, Bapak sama Ibu nih gimana komunikasinya? Mbak Emma dulu deh, boleh. Oke, baik. Terima kasih. Ini tokoh ayah ini juga sesuatu yang luar biasa bagi kami. Jadi ayah saya itu seorang pamong praja ya, kalau zaman dulu itu pegawai pemerintah ya, pamong praja. Udah berangkat dari karir dari bawah sampai terakhir beliau menjadi sekretaris daerah ya Kabupaten Flores Timur waktu itu. Karena saya kira ya karena beliau orang baik sehingga beliau dipilih sekretaris daerah menjadi 2 masa pemerintahan. Kemudian beliau waktu itu ditawarkan untuk menjadi orang nomor 1, ditawarkan ya untuk menjadi bupati gitu ya. Tapi beliau bilang tidak, saya dari belakang saja gitu ya. Kemudian akhirnya 10 tahun beliau bekerja sebagai sekda, pensiun bersih gitu ya, tanpa masalah. Jadi kami melihat tokoh yang jujur dan bertanggung jawab ya, disiplin juga dari ayah ini. Nah, walaupun demikian, memang ayah lebih banyak keluar ya, lebih banyak bekerja, jadi kami lebih dekat sama ibu. Tetapi tokoh ayah ini walaupun kecil gitu, tapi dia sangat mendukung kami ya untuk meneladani ya kejujuran, kedisiplinan dan tanggung jawab ya. Itu Master. Ya, menarik. Artinya kalau dulu kita bicara keluarga tuh dengan ayah, peran laki-laki ini ya Mbak Emma. Kalau sekarang dengan suami bagaimana Pak? Tadi kan Mbak Lisa cerita suami saya mendukung, malah saya nggak boleh berhenti, saya harus jalan terus. Karena suaminya yakin istrinya punya sesuatu, bukan mimpi ya, suatu semangat untuk melakukan suatu hal yang baik, katakanlah seperti itu ya. Kalau di Mbak Emma sampai segitukah dukungannya atau pemahamannya bagaimana Mbak Emma? Ya, terima kasih. Gak apa-apa ya kita ngomong gini ya. Ya, kita coba bikin kerangkanya, ternyata dukungan apa aja yang buat akhirnya ibu-ibu ini bisa sampai titik itu sebetulnya. Ya. Terus terang aja Mas Bam, kemarin saya share link ini ke keluarga saya.
Ya. Dan suami saya justru yang menyebarkan. Dan dia mengatakan dia dukung 100%. Dia akan mendampingi saya untuk menjadi pak itu. Wah, Seperti itu alhamdulillah ya. luar biasa ya. Dia bisa sebagai teman saya untuk diskusi Jadi ini terkait. kalau bahasa saya irisannya ketemu ya. Jadi nggak bertolak belakang ya. Menarik Mbak Lisa, Mbak Emma. Ini tadi kan kita banyak bicara di area keluarga. Sangat kelihatan peranan ibu itu yang menjadi, bukan saya nyebutnya dominan, tapi memang ibu ini yang bertanggung jawab membuat anak itu terkelola dengan konsep tadi, nilai-nilai tadi. Bapak yang mengamini dan mendukung, kira-kira seperti itu ya saya tangkapnya. Nah kalau di sekolah sendiri gimana? Mbak Lisa dulu ya, gantian biar nggak ini. Mbak Lisa gimana dengan sekolah? Waktu sekolah tuh dengan sikap yang dibekali orang tua dari rumah ini, ada kendala nggak di sekolahnya? Terutama sebagai perempuan ya, kan kadang perempuan malah itu ada, saya nggak nyebut satu perbedaan, ada gesekan-gesekan ya, lo tahu apa, kadang-kadang seperti itu ya. Silakan Mbak Lisa. Baik, Mas Bams, ya kalau di sekolah sih sebenarnya karena memang prinsip kesederhanaan ini memang tinggi ya di keluarga kami, jadi saya merasakan SD, SMP, SMA tuh memang negeri gitu, jadi nggak ada kayaknya memang slot untuk swasta ya saat itu, dan sengaja memang mungkin sekolahkan di dekat rumah supaya bisa jalan kaki pulang pergi gitu ya, yang saya ingat. Dan saya dari kecil tuh memang posturnya seperti ini ya, maksudnya pendek, gemuk gitu ya. Jadi kalau untuk perempuan saat ini bukan postur yang ideal dan pasti sangat bikin bukan pasti ya. Beberapa memahami itu sebagai sesuatu yang bisa bikin minder gitu ya. Masa karena iya, kalau saya merasa gitu ya maksudnya. Oke, nggak apa-apa, terus. Saya sampai ingat maksudnya di kelas SD itu saya paling pendek gitu dan posturnya ya lumayan cabi gitu ya. Jadi entah mungkin lingkungan sekolah yang mungkin saat itu mungkin anak-anak juga suka ejek-ejek ya, dari dulu berarti sudah ada bullying ya. Sudah ada ini. Ya. Jadi saya merasa saya harus punya nilai gitu. Saya harus punya nilai tambah, saya harus punya nilai plus bahwa perempuan itu tidak selalu fisik gitu. Yang dimunculkan tidak selalu fisik, bahwa saya punya tekad gitu, saya harus punya something, saya harus punya sesuatu yang kemudian bisa merupakan nilai tambah buat saya ya. Nyatanya mungkin itu ya yang membuat saya kemudian merasa dorongan itu kuat ya. Pencapaian yang berikutnya lebih kepada saya ingin buktikan perempuan itu nggak selamanya dinilai dari fisik gitu ya. Mungkin itu. Jadi ibu juga sangat sederhana ya, jadi bahkan sampai kuliah itu kondisinya ibu bilang kalau kamu mau kuliah harus bisa sederhana, harus mau bawa makan makanan yang ibu siapin gitu ya. Kalau kamu mau kuliah nanti cari beasiswa, harus berusaha lah gitu mendapatkan keringanan gitu, sampai seperti itu gitu ya saya cerita. Jadi itu kuliah ya, zaman kuliah dan nyatanya seperti itu Mas Bams ya. Jadi waktu kuliah semester pertama itu saya lihat cuma saya yang satu-satunya yang bawa nasi di kotak ya, dan saya malu saat itu ya, malu. Jadi kalau mau makan tuh saya pasti nyari kelas yang kosong makan gitu. Tapi kemudian yang lain mungkin ngeliat ngapain gitu, bawa makan enak ya. Jadi akhirnya kita gara-gara saya yang satu orang itu, teman-teman yang lain tuh jadi pada bawa makan semua. Jadi pas makan siang tuh kita makan bareng-bareng di kelas gitu atau di tempat lain yang memang memungkinkan gitu. Itu menurut saya suatu tak ternilai rasanya gitu. Saya bisa menularkan itu padahal tadinya malu gitu ya. Jadi akhirnya bisa menularkan itu. Nah sekarang mungkin kalau dikaitkan sama nilai, ternyata seperti itu ya. Kalau mau jadi inisiator itu ya harus berani maju dulu, harus berani malu dulu. Tapi kalau selama itu menebar kebaikan ya orang-orang yang pada prinsipnya hatinya baik pasti akan ikut baik gitu. Iya. Dan itu jadi kayak sampai semester akhirnya malah teman-teman lebih senang bawa makan karena kan teknik itu kan ini ya praktek ya. Kadang-kadang kalau udah praktek gitu males gitu kan. Jadi ya udahlah kalau bawa makanan kan, atau mungkin bisa tukar-tukar makanan. Zaman dulu kan belum ada Covid ya Mas Bams ya. Jadi enggak khawatir. Mungkin itu yang saya ingat sampai sekarang. Ibu bilang bawa makan sendiri, terus cari beasiswa, sampai akhirnya alhamdulillah cari gitu ya. Jadi ada keringanan-keringanan tertentu yang mungkin enggak seberapa, tapi menurut ibu itu sesuatu yang membuat kamu jadi merasa bertanggung jawab gitu. Iya. Ayah saya juga seperti kalau ayah itu karena memang bapak itu karena memang berangkat pagi pulang malam, jadi segala sesuatu pasti bilang tanya ibu. Karena sehari-hari kamu sama ibu, tanya ibu boleh nggak gitu. Jadi memang melepas itu kepada ibu karena ibu yang tahu keseharian kami.
Mungkin itu Mas Tom. Sama kok ke ke abang dan adik saya juga seperti itu. Kurang lebihnya. Luar biasa ya Ibu ya. Iya, makanya saya tadi bilang Ibu karena memang ya nyatanya kayak gitu. Itu yang kadang-kadang laki-laki kurang atau tidak melihat itu, bahwa saya coba peran ibu melakukan pekerjaan ibu sehari-hari. Oh ternyata kok buat laki-laki, oh capek juga ya. Kapan gue sempat mandi, kapan gue sempat santai, seperti itu kadang-kadang. Katanya ibu begitu pandai ya mengelola semua itu dan bisa memikirkan hal-hal, banyak hal di satu situasi, itu luar biasa buat saya. Tadi kok perjalanannya Mbak Lisa ini kan lucu jadinya. Ada bulinya, ada malunya, sampai akhirnya jadi inspirator ya. Nah ini saya rasa kalau nggak dibangun dari rumah juga mungkin nggak bisa seperti itu ya Mbak ya. Kalau ibu misalnya tidak sampai katakanlah apa istilahnya, saya nggak bilang sekeras sih, tidak mengarahkan seperti itu ya. Ini kan jadi PR juga, karena kadang-kadang banyak orang yang sekolah ya udah kan saya udah bayar mahal, atau sudah sekolahnya guru yang ngurus deh, gimana terserah gurunya, kan ada yang kayak gitu juga. Jadi memang peranan ibu tuh jadi menurut Mbak Lisa sangat penting ya di sini ya. Sangat penting, dan saya belum ada seujung kukunya ibu saya. Punya anak satu aja rasanya banyak banget komplainnya. Ya kondisinya kan berbeda sekarang. Ya, betul. Wanita sekarang kan ada yang punya karir, tapi sebetulnya itu bisa bukan bisa, maksud saya harus bisa disesuaikan ya dengan kondisi sekarang. Mbak Emma gimana perjalanan sekolahnya? Kok tadi Mbak Lisa kan sempat dibully, sempat malu karena fisik. Ternyata kok buat saya itu sebetulnya fisik jadi bukan aneh ya, tapi bukan hal yang paling penting sebetulnya. Seperti itu ya. Coba Mbak Emma. Itu kan baru suara satu laki-laki Mas Mams. Kalau suara lebih banyak laki-laki mungkin lebih ke fisik. Pasti. Nah, saya mau wakili laki-laki di sini karena laki-laki tuh perhatikan deh, kok ada cewek cakep nggak gitu dulu kan. Nah, lo Mbak Emma langsung ketawa. Iya memang betul. Fisik dulu. Saya banyak sekali kawan. Kita bicara perempuan hari ini. Yang tadinya saya pikir ini cantik, ini bagus, yang ini pinter segala macam, sampai yang biasa aja. Kadang-kadang yang secara laki-laki dia jelek, dia nggak inilah, saya nggak mau berteman dengan dia. Tapi justru yang perempuan yang sebenarnya yang ada di area itu sebetulnya hatinya, kecantikan di dalamnya, dan itu cantik keluar sendiri kok. Tapi yang cantik itu baru sehari 2 hari ternyata dia mungkin katakanlah punya sifat yang kurang menyenangkan, ya selesai sudah. Karena fisikal akhirnya bukan rasa. Jadi tapi ini kan proses. Saya juga pernah dibully kok, karena ya itulah seperti itu. Tapi itu saya lihat mungkin saya bacanya prosesnya Mbak Lisa ini membantu menguatkan sampai di titik ini ya. Betul. Mbak Emma gimana Mbak Emma perjalanannya di sekolah? Pasti seru ini. 14 loh saudara, bayangin berangkat sama-sama 1/11 gitu kali. Ya betul sekali. Tapi karena kami itu di daerah kota kecamatan, jadi begitu tamat SMP itu SMA-nya sudah dipindahkan ke kota yang lebih besar ya. Misalnya saya di Larantuka, saya di Adonara, kemudian dipindahkan ke ND, itu ada SMA yang bagus. Tapi ya, dan dari situ semua dikirim ke Jawa untuk kuliah gitu ya. Jadi mencar-mencar tuh ya? Iya, jadi mencar-mencar. Jadi di rumah itu ya paling banyak ya 7-8 orang gitu ya. Baik, tapi saya sangat tertarik pada saat SD ya. Saya masuk di sekolah dasar Katolik Santo Aloysius ya. Dan sangat menarik di situ. Kami belajar, jadi setiap kelas diberi lahan untuk dikelola, untuk menanam apa, kacang atau jagung atau singkong gitu. Nah itu sangat menarik. Dan saya sebagai seorang wanita, biasanya kerjaan kebun itu kerjaan laki-laki, tapi kami wanita sama-sama terlibat aktif gitu ya. Jadi ingin menanam, ingin melakukan sesuatu dan semangat gitu. Dan begitu juga taman bunga di depan kelas, kami disuruh mengelola sendiri gitu. Dan asiknya yang bikin kami teringat sampai sekarang itu pada saat panen, kami di sekolah itu bersama-sama menikmati hasil tanaman kami, ya hasil kebun, ditambah dengan ada memotong suatu hewan, domba gitu ya, dimasak dengan masakan khas di sana yang dimasak di bambu ya. Kemudian di dalam kelas dibaginya tuh berupa daun-daun pisang gitu, dibagi menikmati bersama. Itu merasakan bagaimana hasil kerja keras kita ya, bagaimana kita mandirian, kerja keras dan kesederhanaan.
itu kami menikmati sebagai. Dan nilai-nilai itu ya di dalam keluar dari dalam situ. integritas ternyata. Betul. Nah, nggak kelihatan tapi dilakukan ya, Master ya Mbak Emma ya. Iya. Nilai tadi kan nggak kelihatan tapi dilakukan dan kita Iya. mungkin sadarnya di belakang. Oh tadi saya udah ngapain aja, atau mungkin sudah beberapa waktu baru tahu. Oh ya ternyata saya sudah melakukan nilai-nilai tadi, seperti itu ya kelihatannya ya. Justru kan bagus seperti itu ya, maksudnya daripada kita Iya. menghafal tapi tidak diterapkan gitu kan, lebih baik diterapkan dulu baru kemudian sadar oh ternyata ini nilai yang mulia gitu kan. Betul. Ternyata tulis filosofinya ya. Filosofinya gitu ya Mbak Emma ya. Nah itu yang harusnya kita lakukan, harusnya dilakukan saat ini. Jadi kalau makanya tadi kan saya sempat singgung, kalau bicara nilai jangan jadi penghafal yang unggul, tapi harus jadi pelaku yang unggul. Ngapain kita hafal kalau kita nggak melakukan? Sebenarnya kan seperti itu. Sama di konteksnya anak-anak belajar juga seperti itu. Kalau hafal aja sih gampang mungkin ya. Hafalin seperti kalau dia paham nggak apa yang dia pelajari, dan seperti itu ya. Nah ini kan terkait lagi, kalau bicara ini kan berarti pendidikan sekolah, guru-gurunya seperti apa sih? Kita ngobrol aja Mbak Lisa, Mbak Emma boleh ini. Menurut Mbak ini guru-guru sekolah itu cukup menginspirasi nggak dalam proses pembentukan karakter ini sebetulnya? Silakan, mau Mbak Lisa dulu, monggo. Baik, kalau guru, saya melihat memang sosok guru zaman SD dulu memang semua saya lihat sederhana ya guru ya, belum banyak yang seperti sekarang. Maksudnya dalam artian kalau sekarang kan guru-guru banyak yang dari muda ya, Mas Bams ya, tahun 2018. Maksudnya usianya muda gitu? Masih muda, maksudnya kalau sekarang masih muda-muda udah jadi guru gitu. Okay. Tahun 2018 dulu CPNS itu guru semua sampai 2000-an gitu. Saya berpikir wah ini beruntung sekali yang diajar gitu ya, karena masih muda, mungkin masih lebih memahami jiwa anak-anak ya, pedagoginya masih dapat dibandingkan mungkin zamannya saya dulu SD, mungkin gurunya setahu saya nggak ada yang muda ya, mungkin usianya sudah bapak-bapak, ibu-ibu. Iya gitu sudah ya? bapak-bapak, ibu-ibu, dan saya rasa udah punya cucu gitu ya. Wah. Ada 1-2 figur yang memang masih muda dan itu terasa sekali berbeda ya, sekali berbeda cara pengajarannya. Saya rasa pasti semua punya tokoh yang diidolakan, baik dari guru SD, SMP, SMA ya maupun sampai kuliah. Dan memang suatu kehormatan bagi saya dan mungkin bagi Bapak Ibu semua yang ada di sini saat kita sudah seperti ini, kemudian ketemu dalam suatu kesempatan bertemu dengan guru kita gitu. Dan itu saya alami kemarin saat coaching Latsar ya. Saat coaching Latsar ternyata tutornya adalah dulu guru biologi saya gitu. Dan beliau tuh melihat dari jauh gitu. Saya juga melihat ini ibu kok saya kayaknya kenal, dan akhirnya saya bilang ibu guru saya, dan itu tuh luar biasa ya rasanya bagi saya bertemu lagi di sebuah kesempatan. Ternyata beliau melihat saya sudah menjadi seperti sekarang gitu ya. Mungkin di mata beliau itu merupakan ada andil beliau, tapi bagi saya ini bukan sebuah kesuksesan yang perlu mungkin dibanggakan, tapi berbeda rasanya saat bertemu di suatu kesempatan, beliau sebagai mentor, saya sebagai coach gitu ya. Jadi lucu lah momennya, dan itu menurut saya pasti suatu kehormatan ya. Guru pasti akan senang sekali seperti itu. Bagaimana mungkin dengan Mbak Emma dan saya sebagai Widya Suara gitu, yang ditanamkan adalah nilai-nilai kebaikan, akan sangat bahagia sekali kalau kita kemudian melihat berapa tahun dari sekarang peserta-peserta Latsar atau PIM ya yang memang sudah pernah diampu menunjukkan prestasinya dalam hal ini, menerapkan nilai integritas gitu ya. Tidak hanya misalnya naik jabatan, tapi kemudian menerapkan nilai-nilai itu gitu ya. Mudah-mudahan ini menjadi suatu impian kita bersama, bahwa generasi yang ada sekarang, yang dididik sekarang, yang didiklatkan, yang dikasih kemudian penanaman nilai-nilai dasar, akan menjadi generasi yang lebih baik gitu. Mungkin kalau saya itu Master Bams. Insya Allah, menarik. Mungkin jangan impian Mbak ya, jadi target ya. Iya betul, mimpi aja ya. Pengennya tuh ada semacam silaturahim kepada peserta yang memang sudah lulus, tapi entah kenapa ya erat sekali kaitannya dengan gratifikasi gitu Mas Bams. Jadi saya akhirnya ngerti. Jadi udahlah, gratifikasi itu PR banget. Betul. PR jadi banget, saya akhirnya memilih suatu saat nanti Allah berkehendak kita dipertemukan di kesempatan yang lebih baik dari sekarang gitu. Iya. Yang satu hal mungkin guru pasti sangat menginspirasi kita dalam beberapa hal, pasti ya, saya yakin banget. Hebatnya beliau, dia ngajar banyak orang, ada yang jadi presiden, jadi menteri, dia tetap aja guru sampai akhir hayat beliau, luar biasa. Mbak Emma gimana, ini kan pengalamannya di Alusius tadi ya, swasta ya, Luderan ya, pasti konteksnya berbeda, proses guru-gurunya gimana, proses belajar mengajar ya?
Baik, terima kasih untuk kesempatan ini Mas Bam. Ya. Saya bahagia ya di sekolah dasar itu ya. Semua guru saya rasa memiliki memberi contoh-contoh yang baik ya. Tetapi ada satu guru yang sungguh sangat luar biasa. Saya terinspirasi juga dengan beliau, yaitu namanya Ibu Esi. Saya memberi hormat kepada beliau pada saat ini. Mudah-mudahan beliau masih ada ya. Ibu Esi ini seorang guru di mana dia itu tidak menikah karena dia menderita suatu sakit yang mungkin karena itu dia tidak menikah. Tetapi semua pekerjaannya luar biasa. Jadi dia sangat kreatif dan dia menciptakan lagu-lagu ya. Kadang-kadang dia memakai lagu yang sudah ada diganti kata-katanya. Liriknya. Dia membuat sendiri ya. Dan begitu mudahnya. Dan satu lagu yang boleh saya nyanyi? Silakan. Lagunya ini memang sampai sekarang saya masih menyanyikan karena saya membutuhkan lagu itu. Ya, ini tentang arah matahari ya. Lihatlah matahari terbit di timur dan pasti terbenam di sebelah barat. Kalau aku menghadap sebelah timur, kiriku di utara, kanan selatan. Wow, jadi ingat matanya, arah mata anginnya ya. Iya, itu belajar loh itu, nyanyi tapi belajar itu. Nyanyi lagu itu, saya pasti tahu. Luar biasa itu Ibu Esi. Iya. Ibu ya, ini ibu guru. Tadi Mbak Lisa guru yang menginspirasi guru. Ibu juga, Bu Indar. Ya? Oh, beliau datang nggak ya di sini? Bu Indar itu guru biologi. Saya kebetulan memang suka pelajaran biologi. Jadi saya boleh cerita sedikit ya, Master ya. Silakan kita ngobrol kok. Jadi waktu Bu Indar itu ngajar biologi di SMP, saat itu sedang ramai-ramainya penggunaan buku di sekolah ya. Jadi buku penerbitnya tuh berbeda-beda sehingga buku bekas kakaknya yang baru 2 tahun nggak bisa dipakai buat adiknya yang berikutnya. Padahal cuma jaraknya 2 tahun. Waktu itu beliau bilang begini di depan kelas, saya ingat sekali, tidak usah beli buku baru, pakai saja buku yang ada gitu. Jadi kalau memang ada di rumah kamu adalah buku biologi yang 10 tahun dari sekarang pun bawa aja. Yang punya tetangga bawa aja. Yang memang kalau nggak ada, pinjam siapa yang punya. Pokoknya dia nggak menargetkan bukunya terbitan mana, karangan siapa, pokoknya bawa. Yang memang untuk kelas 1 atau kelas 2 gitu, sesuai dengan kelasnya. Silakan bawa. Kita akan baca sama-sama gitu. Jadi saya merasa, padahal di sekolah kan pasti punya kebijakan ya, Mas Bams ya. Saya karena kan sekolah negeri gitu ya, pasti punya kebijakan. Tapi beliau bisa bilang seperti itu karena nggak mungkin lah, masa baru 2 tahun udah ganti buku gitu. Jadi akhirnya kita menggunakan buku yang berbeda-beda, dia menyampaikan materi yang memang ada di situ gitu. Jadi itu menurut saya luar biasa, nggak semua guru bisa kayak gitu. Bu Indar, salam hormat kalau ada. Berani melawan arus ya. Iya, dan memang untuk kepentingan banyak orang ya, dan saya merasa mungkin karena beliau juga seorang ibu yang merasakan ya jeritan hati ibu yang anaknya banyak ya, bayangkan aja Mas, masa 2 tahun udah ganti buku lagi, itu baru biologi, belum yang lain gitu kan. Betul, belum biaya perjalanan. Iya. Itu kerepotan sekarang ya. Sekolah saya zaman dulu tuh buku dikasih kok, dipinjemin maksud saya. Nanti akhir tahun kita kembalikan, kita dapat buku yang dipinjemin dari kakak kelas kita, yang kita dipakai adik kelas kita yang naik. Jadi kita nggak pernah beli buku sih seperti zaman saya. Mbak Emma gimana, sekolah kayak gitu nggak? Saya dulu nama sekolahnya juga Aloysius soalnya, tapi di Bandung. Oh, bukunya dibantu ya? Saya waktu kelas 1 SD itu sempat mengalami menggunakan buku batu tulis. Ketahuan generasinya ini. Sama Bu. Saya juga ngalamin itu. Buku menulisnya pakai batu tulis ya. Berarti satu angkatan ini. Jadi kami dari rumah hanya membawa botol kecil berisi air untuk menghapus. Menghapus, betul. Ya, kemudian nanti kalau dapat matematika ya, dapat nilai 10 kan ditulis dengan kapur. Nah, kami tempel di TV. Sampai nilai angka 10-nya nggak hilang. Ada di situ. Ibu pulang, Ibu, dapat nilai 10. Suatu kebanggaan memang. Iya, biasa. Kebanggaan. Itu SD ya, Bu ya, Mbak Emma? Kelas 1, kelas 2. SMP, SMA-nya sama nggak prosesnya guru-gurunya sendiri? SMP, SMA. Ada guru-guru yang menginspirasi nggak? Ya, waktu SMP itu saya bersyukur ya. Saya pindah dari suatu sekolah ke sekolah yang negeri ya. Di sekolah negeri itu ternyata muridnya banyak sekali, dan di Flores Timur, Bayberang ya, itu ada daerah yang ada
kampung yang, mohon maaf ya, tapi semuanya Muslim, gitu ya. Ya. Ada kampung yang saya tinggal itu campuran. Nah, itu. Jadi saya masuk ke kampung sekolah yang semuanya Muslim. Tetapi saya sangat bersyukur di situ. Saya mengenai agama selain saya, gitu ya. Dan bersahabat baik dengan teman-teman semua di situ. Guru-gurunya juga saya mengenal semuanya baik-baik. Dan di situ karena sekolah negeri ya, jadi dia juga memiliki guru yang dikirim dari Jawa ya. Jadi itu guru pramuka. Nah, saya mengenal pramuka justru di sekolah negeri, SMP negeri itu, walaupun hanya cuma 1 tahun ya, tetapi luar biasa ya. Di situ saya melihat teman-teman yang sudah mengenal dulu ya pramuka itu, mereka sangat sangat pandai gitu ya, dan dikirim juga ke Jambore ya, karena kami kan pindah kelas 3 ya, jadi tidak bisa terlibat lebih banyak, tetapi walaupun sebentar pengalaman kami di sekolah itu dengan guru yang mengajar pramuka, saya kira mungkin sama ya, pramuka dengan integritas ya. Nilai-nilainya semua ada di pramuka. Ada di situ. Dan, ya, saya dan kembaran saya, oh ya, saya kembar ya. Saya kembar. Jadi seru kalau cerita tentang kembar ya, teman-teman sering keliru, bahkan guru juga keliru ya. Dan itu sama-sama terus sekolahnya Bu dengan kembarannya ya Mbak? Ya, selalu sama, cuma kalau ada 2 kelas kami dipisah kelas. Kalau tidak ada hanya 1 kelas ya kami digabung. Wah, lucu ya. Menarik. Jadi saya pikir kalau kita bicara perjalanan tadi, ada kaidah-kaidah nilai moral tadi yang di rumah dibekali dari terutama oleh ibu, saya baca. Kemudian di sekolah dari teman-teman yang bahkan lewat bully tadi ternyata malah membuat kita jadi punya satu kekuatan untuk saya harus begitu ya, Mbak Lisa ya, saya lihat ya. Bu Maria dengan konteks sekolah swastanya kan Bu Emma pendekatannya berbeda, tapi saya pikir jadi hal yang menarik. Semua tuh ada proses di setiap saya nyebutnya bukan level, mungkin gimana proses itu membuat kita terinspirasi, membuat saya juga di sekolah saya juga ternyata guru-guru yang menginspirasi saya itu guru-guru perempuan juga ternyata, bukan guru laki. Kalau guru laki itu ya udah guru olahraga yang lebih pasti. Jadi itu juga Master. Ya, Mas, tadi guru pramuka saya itu laki-laki. Wah, tuh ada Mas. Contoh laki. Nggak apa-apa, tapi kan itu jadi hal yang menarik karena kita belajar itu kan sebetulnya kita nggak boleh memisahkan gender, tapi kalau kita bicara perempuan itu sebetulnya seberapa kuatnya para ibu, para perempuan ini sehingga mereka ini bisa menginspirasi perjalanan kita, bahkan membentuk perjalanan kita menjadi hal yang sampai sekarang ini kan. Itu yang kita tarik benang merahnya sebetulnya. Dan ini peran itu kan kelihatan sekali dari ceritanya Mbak Lisa, ceritanya Mbak Emma kan kelihatan banget tuh proses-proses itu. Jadi kalau kita bikin lompatan lagi, apa yang menyemangati Mbak Emma dan Mbak Lisa kalau kita bicara di ranah yang lebih tinggi di tempat bekerja? Pasti mungkin ada hal yang itu membuat lebih kuat lagi. Saya harus. Tadi kan Mbak Lisa sempat menyinggung kenapa dia akhirnya menjadi penyuluh anti korupsi. Tapi awalnya kenapa dia milih ini juga kan ada hal-hal semacam itu kan, itu juga proses dari awal di rumah dengan didikan ibu sampai ke arah situ. Nah, kalau Mbak Emma ini kan yang memicu akhirnya saya mau ambil pakaian juga di ranahnya Mbak Emma seperti apa? Sesudah bekerja di lembaga kan Mbak? Ya. Kan baru kemarin kalau nggak salah ya, belum lama ini ya, ambil ininya ya. Paknya baru November. Ya, justru itu kan itu jadi menarik. Artinya kita nggak bicara usia, tapi yang sampai, wah saya harus ada di sini, saya ambil ini tuh apa Mbak Emma? Sebagai seorang perempuan melihat ada masalah apa sih kita bicara nilai-nilai terkait integritas tadi? Baik, integritas ya, mungkin tadi sudah saya sampaikan bahwa integritas itu suatu hal yang baik ya. Kalau kita komitmen dengan integritas, itu tadi saya bilang kita akan bahagia. Oke. Karena saya memilih jalan hidup, saya mau bahagia, sehingga saya mau masuk di dalam, terlibat aktif di dalam PAK, dalam komunitas PAK. Ya, yang hidup. Dan saya yakin orang yang aktif di dalam komunitas PAK itu pasti orang-orang yang baik ya.
yang memiliki role model yang baik yang bisa saya belajar. Artinya saya sudah masuk pada lingkungan yang benar. Ya, jadi saya mengajak juga ya untuk teman-teman Pak, mari kita masuk komunitas bagi yang belum masuk ke komunitas ya. Jangan cuma di institusi kita saja ya. Mari kita masuk ke komunitas, kita mengenal lebih banyak orang, kita mengenal lebih banyak variasi kegiatan, dan kita juga akan lebih bahagia pasti. Terima kasih. Selain tujuan dari PAK itu bisa tercapai ya, yaitu masyarakat sejahtera ya. Betul, menarik. Jadi seru ya kalau kita lihat sebetulnya saya nggak nyebut itu sulit, tapi tidak sederhana juga bagaimana kita akhirnya bisa punya sikap, bisa punya satu titik pencapaian sampai di sini ya, Bu Emma, Mbak Lisa ya, Mbak Emma juga. Dan ini juga mungkin ada juga teman-teman yang melihat bagaimana sih mau jadi PAK, apa sih yang memicu kita pengen jadi PAK, kan juga seperti itu, penyuluh anti korupsi kan tidak mudah. Karena ada juga dulu saya ngalamin ada yang, kok saya udah jadi penyuluh anti korupsi saya jadi pegawai KPK dong, ada yang kayak gitu kan, lucu banget. Maksudnya itu loh pemahamannya ini kemana sih kan kayak gitu ya, tapi itu proses, artinya masalah penyampaian atau mungkin persepsinya yang nggak sama, tapi jadi menarik bahwa peranan ibu itu jadi sangat kuat, utamanya kalau kita bicara keluarga. Kemudian perjalanan pendidikan di sekolah, pergaulan kita, lingkungan kita juga membentuk kayak tadi Mbak Lisa bilang, saya nggak boleh jajan atau nggak bisa jajan saya bekal, ternyata itu menginspirasi. Itu kan juga satu hal keberanian sebetulnya yang kalau di era sekarang mungkin susah ya. Takutnya malah dibully, diketawain teman-temannya seperti itu. Nah ini kan luar biasa. Jadi dasar ini yang saya pikir butuh inisiator gitu Mas. Butuh inisiator. Kadang-kadang lingkungan itu butuh inisiator pertama untuk memulai suatu kebenaran atau suatu kebaikan. Kadang-kadang malas untuk memulai gitu. Karena jadi pendobrak yang pertama itu kan berat sebenarnya. Nah, kenapa orang merasa itu berat? Kenapa jadi nggak mau dia sebagai inisiator? Karena lingkungan terlalu koruptif, Mas Bams. Jadi yang terjadi di tempat kerja maupun di masyarakat itu memang hal-hal yang sudah membudaya gitu. Jadi sudah tidak ada lagi yang sudah penanaman nilai-nilainya sudah kurang gitu. Apakah ini benar? Apakah ini salah gitu? Jadi kalau mungkin sedikit flashback, mungkin sedikit flashback kemarin saya ngambil anti korupsi juga, Mas Bams. Saya Widya Suara tahun 2016. Oke. Nah sebelumnya saya bertugas, boleh sharing mungkin 1 menit nih Mas Bams? Boleh, masih ada waktu kok. Ya jadi sebelum di Widya Suara saya bertugas sebagai pelayan. Ya jadi pelayanan publik yang memang bersentuhan langsung dengan masyarakat. Ya. Dan di situ terasa betul bahwa budaya memberi sangat erat ya. Budaya memberi dari masyarakat kepada pelayan publik. Tapi sayangnya budaya memberi itu diimingi dengan hal-hal lain yang mungkin kadang-kadang terucap, kadang-kadang juga tidak terucap gitu ya. Bawain sarapan setiap pagi, padahal mungkin tujuannya supaya dipermudah urusannya gitu ya, supaya nggak ngantri misalnya gitu ya. Itu hal-hal yang tidak terucap tapi sudah menjadi suatu kode yang dipahami semua orang gitu ya. Jadi saya merasakan gitu waktu itu pernah berada di posisi yang menandatangani izin gitu kan, izin usaha. Jadi sebelum warga datang untuk meminta izin tuh maksudnya memasukkan berkas itu biasanya nanya dulu ada di kantor nggak Bu gitu. Karena kalau saya bilang ada, biasanya dia bawa makanan ya. Jadi itu kan sesuatu pertengahan ya, kalau saya bilang nggak ada saya bohong gitu kan, kalau saya bilang ada makanannya datang gitu. Dan karena sudah banyak warga yang tahu saya seperti itu, akhirnya dikirimlah makanan itu by ojek online gitu ya. Susah nolaknya. Tapi saya tahu siapa yang mengirim, jadi akhirnya saya menelpon warga itu karena memang sudah punya. Saya bilang tidak bisa seperti ini Pak, ini adalah kode etik ya. Saya bilang mohon dibantu. Kalau masalah dibantu, semua pelayan publik itu wajib untuk membantu apabila persyaratannya benar dan lengkap. Jadi tidak usah pakai seperti ini gitu. Saya maksudnya mungkin adanya lebih keras dari sekarang ya, tapi saya nggak suka gitu ya. Seperti itu, kalau bahasanya mohon dibantu, itu seakan-akan kita nggak mau bantu. Masalahnya bukan nggak mau bantu, tapi persyaratannya belum lengkap, belum valid. Bagaimana kita harus membantu gitu. Jadi ini hal-hal yang kemudian menggiring kepada saya, sebenarnya gratifikasi itu kayak apa sih gitu ya. Korupsi itu kayak apa sih? Jadi kalau penasaran terhadap sesuatu, saya harus ikut ilmunya. Dulu penasaran Barjas, saya harus ikut diklat Barjas. Penasaran anti korupsi pun saya harus ikut penyuluh anti korupsi. Karena kalau saya tanya ke orang, jawabannya pasti berbeda.
Karena standar setiap orang berbeda, standar integritas setiap orang pasti berbeda. Ada yang bilang nggak apa-apa terima, is okay, nggak apa-apa udah biasa gitu ya. Jadi saat kita mendengarkan materi itu langsung dari ahlinya, dari pakarnya, maka kita akan mendapatkan ilmu atau pengetahuan yang sesuai. Jadi ikut penyuluhan itu memang awalnya itu, makanya memang mungkin saya sama-sama Mas Bams tuh ada yang bilangnya nanti dipakai sama KPK, tergantung dapat biaya berapa kayak gitu ya. Itu mungkin buat penyuluh awal ya wajar ya, tapi kemudian saya merasa oh ternyata tanggung jawabnya berat. Saya pernah dikirimin ke kotak board game dari KPK itu semua isinya banyak sekali, saya sampai kaget gitu ya. Ternyata itu ini bentuk keseriusan KPK, ini bentuk keseriusan ACLC untuk memfasilitasi para penyuluh anti korupsi, bukan cuma kemudian dapat sertifikat kemudian jadi sertifikat kompetensi aja bisa dipajang di mana aja gitu, nggak gitu. Serius serius sekali KPK ini memfasilitasi penyuluh. Masalahnya penyuluhnya mau serius nggak kerja gitu. Gitu ya. Saya jadi ngomong ini maksudnya membuat diri saya sendiri, Mas Bams, bukan buat yang lain. Saya juga baru belajar gitu. Mungkin itu Mas Bams. Ya ini proses. Ya. Mbak emang ngalamin hal sama nggak kira-kira seperti yang Mbak Lisa sampaikan tadi? Ya, sama ya. Sebelum kantor kami itu menerima WBK ya, itu budaya gratifikasi dari peserta pelatihan itu wah luar biasa. Ya, bahkan di acara penutupan kita bikin acara tersendiri tuh, penyerahan hadiah ya, kenang-kenangan dari peserta pada fasilitator atau pada penggali pelatihan ya. Penggali pelatihan tuh kami Widya Iswara yang mendampingi seperti wali kelas lah seperti itu. Nah itu paling menjadi sasaran gratifikasi. Ya. Tapi ya sejak kami WBK, nah itu dihapus semua itu seperti itu. Jadi drastis ya. Dan ya kantor kami itu juga mengingatkan berupa poster-poster. Jadi kami punya tiang-tiang yang banyak ditempel poster-poster tentang tolak gratifikasi dan sebagainya, dan itu juga menjadi nilai-nilai dari BPPK Jakarta gitu. No gratifikasi ya. Jadi sekarang kalaupun ada kami terima ya kami lapor lapor kepada UPG, unit pengendali gratifikasi. Setiap kantor ada itu. Ya, Mbak Emma, Mbak Lisa, seru ya ceritanya. Sebetulnya banyak hal lagi yang kita pengen bahas, pengen ngobrolin, waktu juga yang membatasi ini kita. Tapi secara umum pesannya dapat bahwa ternyata perjalanannya Mbak Emma, perjalanan Mbak Lisa itu tidak instan langsung seperti sekarang, tapi pencapaian itu melalui proses dari awal di lingkaran keluarga, edukasi di sekolah, bahkan kasus-kasus bullying, kasus-kasus tadi sampai Mbak Lisa bilang saya dibikin malu, akhirnya bisa jadi seorang inspirator. Mbak Emma dengan berkebun itu satu proses ini kan, pendidikan karakter sebetulnya kan, ada disiplin situ. Nah itu luar biasa. Ya jadi saya pikir ini teman-teman biar meskipun kita ngobrol tapi paling punya gambaran ternyata itu harus dibangun dari awal. Seperti kita menanam tanaman tadi saya bilang harus menyiapkan tanahnya dengan benar, bibit dengan benar, bagaimana kita menyiraminya sehingga akhirnya akan jadi tanaman yang manfaat. Ya seperti itu saya lihat. Ini sudah habis waktu kita ternyata. Terima kasih sekali Mbak Emma, Mbak Lisa berbaginya luar biasa. Ini saya mikir malah ini masih kurang kita sebetulnya banyak ya kita pengen ngobrolin, karena yang penting sebetulnya akhirnya ada satu benang merah bahwa peran wanita di sini, perempuan dalam hal ini sangat kuat untuk membangun karakter keluarganya, terutama anak-anaknya supaya mencapai hal-hal yang baik di depan. Apapun itu. Saya ingat ibu itu sering berkorban untuk anaknya untuk hal yang baik. Saya rasa Mbak Emma, Mbak Lisa mengalami hal itu. Tadi Mbak Lisa cerita dengan konteks kesederhanaannya. Saya yakin ada hal-hal yang mungkin kita nggak tahu ibu kita ternyata sudah seberapa jauh berkorban untuk kita. Kadang-kadang kita nggak paham. Tapi yang Mbak Emma dan Mbak Lisa ceritakan itu suatu hal yang menarik yang mungkin harus kita jaga. Bagaimana keluarga sekarang bisa seperti itu juga gitu. Jadi tidak dilepas aja instan. Apa sekarang dengan ada gadget ya udah ibu capek, mama capek belajar sendiri dan segala macam, rasanya nggak seperti itu ya. Jadi mudah-mudahan. Mas Bams. Kenapa Mbak Lisa? Kesindir kayaknya saya Mas Bams. Oh kesindir? Enggak, saya enggak nyindir. Enggak, maksud saya ini harus jadi satu. Mbak Lisa ini kan punya proses perjalanan yang menarik. Sebetulnya menyiasatinya Mbak Lisa ini punya
basis pengetahuan, sudah di sekolah di perguruan tinggi, punya gelar, punya karir, itu kan membantu Mbak Lisa bisa berpikir sebagai perempuan bagaimana mengelola keluarga sambil berkarir, sambil menjadi seorang penyuluh anti korupsi. Iya, karena di depan anak masih megang HP itu maksudnya tadi Mas Bams. Gitu ya. Nah, Iya. nggak apa-apa, itu kan masalah manajemen Iya. di dalam. Itu bisa dikelola dengan baik kok. Sebetulnya artinya rasanya itu proses yang saat ini Mbak Lisa mesti lalui, tapi saya yakin itu akan jadi satu solusi, dan solusi itu harus dibagi ke kita nanti. Oh, ternyata harus gini nih. Ya Mbak Emma ya. Iya. Itu saya rasa terima kasih lagi Mbak Emma, Mbak Lisa untuk waktunya. Saya kembalikan ke Mas Tony. Mas Tony. Baik, Halo. terima kasih Master Bams, Master Lisa, Master Emma sudah memberikan sharing ya pada pagi hari ini. Mudah-mudahan teman-teman yang menyimak juga mendapatkan apa yang bisa dipetik, kemudian diterapkan kepada minimal lingkungan keluarga masing-masing. Baik, sebelum saya akhiri, ada banyak sekali yang hadir ternyata, baik yang di live streaming maupun di Zoom. Terima kasih atas kesediaan para peserta ini ya dalam acara ngobrol-ngobrol, kita ngobrol cerdas santai aja. Mudah-mudahan apa yang kita bawakan pada hari ini akan berlanjut dan membawakan hal yang baik di kemudian hari. Amin. Nah, amin ya. Baik, sekali lagi kami dari Jakarta Anti Corruption Forum, ini adalah forum dari forum penyuluh anti korupsi yang berada di wilayah Jakarta. Mengucapkan terima kasih atas kehadiran teman-teman sekalian. Kita juga tidak berhenti sampai di sini. Mudah-mudahan nanti kita dapat bersua kembali dengan acara atau kegiatan-kegiatan dari Jarum Integritas di lain waktu. Terima kasih atas kesediaannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih semuanya. Sampai ketemu di episode berikut. Sampai ketemu lagi. Mbak Lisa, Mbak Emma, terima kasih ya. Mas Tony, terima kasih Mas Bam. Terima kasih Master semua. Mbak Lisa. Terima kasih Mbak Emma. Mas Bam, terima kasih. Ya, PR masih banyak nih Mbak. Ya. Terima kasih Mas Tony. Master Edi.